Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Matahari sore itu memantul di dinding kaca Grand Indonesia, menciptakan siluet berkilau yang menyilaukan mata. Hana berdiri di teras depan lobi utama, tempat mobil-mobil mewah seharga miliaran rupiah mengantre untuk menurunkan penumpang kelas atas. Ia mengenakan gamis katun sederhana berwarna pastel dan flat soes yang sudah agak menipis solnya. Di bahunya, tersampir tas kanvas belanjaan berisi bahan makanan organik yang tadi ia beli di supermarket lantai bawah. Hana melirik jam tangannya. Sudah 15 menit ia berdiri di sana. Kakinya mulai terasa pegal, namun senyum kecil tetap tersungging di bibirnya. Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Ia sengaja menyiapkan kejutan kecil, sebuah reservasi makan malam di restoran rooftop paling eksklusif di gedung ini. Hana ingin memberitahu Aris, suaminya, bahwa masa penyamaran mereka sudah cukup. Ia ingin mengaku bahwa ia bukan sekadar gadis yatim piatu yang beruntung dinikahi pria kantoran, melainkan pemilik sah dari gedung tempat mereka berpijak saat ini. Sebuah Alphard hitam terbaru dengan plat nomor B1010 MHR berhenti tepat di depannya. Hana mengenali mobil itu, mobil operasional kantor yang dipinjamkan secara khusus untuk Aris sebagai tanda prestasi dari manajemen. Pintu geser otomatis terbuka. Hana melangkah maju, hendak menyapa suaminya. Namun, yang pertama keluar bukanlah Aris, melainkan Bu Ratna, ibu mertuanya. Wanita parubaya itu turun dengan gaya angkuh, mengenakan kacamata hitam besar dan tas bermerek yang Hana tahu persis berasal dari dana tunjangan bulanan yang Hana kucurkan lewat rekening Aris. "Ibu, Aris?" sapa Hana lembut. "Kalian sudah sampai? Aku sudah menunggu di sini." Bu Ratna tidak menjawab. Ia justru memandang Hana dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan penuh jijik. Ia menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra, seolah-olah Hana adalah tumpukan sampah yang mengeluarkan bau busuk di tengah kemewahan lobi mal tersebut. "Hana, apa yang kamu lakukan di sini dengan penampilan seperti gembel?" Suara Bu Ratna melengking, cukup keras untuk membuat beberapa sosialita yang sedang mengantre valet menoleh ke arah mereka. "Ibu, ini baju baru yang saya beli kemarin." "Baju baru katamu? Itu baju pasar. Kamu tidak lihat tempat apa ini? Ini pusat perbelanjaan kelas dunia. Bukan pasar kaget di pinggir rel," bentak Bu Ratna. "Memalukan sekali. Aris, lihat istrimu ini. Dia benar-benar merusak citra keluarga kita." Aris keluar dari kursi depan. Ia mengenakan setelan jas yang rapi, yang juga dibelikan oleh Hana. Namun, alih-alih membela istrinya, Aris justru memalingkan wajah. Ia tampak gelisah, seolah keberadaan Hana di samping mobil itu adalah sebuah aib besar. "Hana, bukannya aku sudah bilang jangan datang ke sini kalau tidak dandan?" bisik Aris ketus. "Ibu ingin belanja barang branded hari ini. Kehadiranmu hanya akan membuat staf toko memandang rendah kami." Hana terpaku. "Tapi Aris, hari ini ulang tahun pernikahan kita. Aku sudah memesan tempat di..." "Cukup," sapa Bu Ratna memotong. Ia masuk kembali ke dalam mobil, namun bukan untuk duduk, melainkan mengambil tas belanjaan Hana yang tadi tertinggal di kursi belakang saat mereka berangkat bersama dari rumah. Hana turun duluan untuk belanja bahan dapur. Bu Ratna melemparkan tas kanvas itu keluar, hingga beberapa butir apel menggelinding ke aspal. "Keluar dari sini, Hana. Kamu tidak pantas duduk di mobil semewah ini. Mobil ini hanya untuk orang-orang yang punya martabat dan kelas. Kamu hanya beban bagi anakku." Hana menatap Aris, mencari pembelaan. "Aris, mobil ini milik kantor, kan? Dan aku istrimu." Aris mendengus. "Justru karena ini mobil kantor yang berkelas, aku tidak ingin orang-orang melihat wanita berpenampilan kacau sepertimu turun dari sana. Kamu pulang saja naik angkot atau ojek. Aku harus menemani ibu belanja." "Tapi dompetku tertinggal di dalam dashboard mobil, Aris," ucap Hana. Suaranya mulai bergetar. Bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang mulai mendidih di dadanya. "Aku tidak bawa uang tunai sama sekali." Bu Ratna tertawa sinis.
Ia merogoh tasnya, mengambil dompet kulit mahalnya, lalu menarik 2 lembar uang Rp10.000 yang sudah lecek. Ia melempar uang itu ke arah wajah Hana. Uang itu melayang dan jatuh tepat di atas sepatu Hana yang berdebu. Itu ongkos buat naik angkot. Jangan berani-berani menelepon Aris hari ini. Kami mau bersenang-senang tanpa gangguan parasit sepertimu, ucap Bu Ratna tajam. Ibu, itu keterlaluan, gumam Hana pelan. Matanya kini menatap tajam ke arah ibu mertuanya. Keterlaluan? Yang keterlaluan itu kamu. Sudah miskin, tidak tahu diri pula. Cepat pergi dari hadapanku sebelum aku panggil satpam untuk menyeretmu. Bu Ratna membanting pintu mobil. Bra! Aris menatap Hana sekilas. Ada keraguan di matanya, namun keserakahan dan ketakutannya pada sang ibu jauh lebih besar. Ia masuk ke kursi penumpang di samping ibunya, memberikan isyarat pada sopir untuk segera melaju. Mobil Alphard itu melesat pergi, meninggalkan kepulan asap tipis dan Hana yang berdiri mematung di tengah kerumunan orang yang berbisik-bisik mengasihaninya. Hana menarik napas panjang. Ia menunduk, mengambil 2 lembar uang Rp10.000 itu, lalu meremasnya dalam kepalan tangan. Ia tidak menangis. Sebaliknya, sebuah senyum dingin muncul di wajahnya. Hana merogoh saku gamisnya. Ia tidak memiliki dompet, tapi ia selalu membawa ponsel cadangan di saku tersembunyinya. Ponsel yang hanya berisi 1 nomor kontak. Ia menekan tombol panggil. Halo, Pak Baskoro? Suara Hana berubah menjadi sangat dingin dan otoriter. Sangat jauh dari sosok Hana yang lemah lembut di rumah. Iya, Nona muda? Ada yang bisa saya bantu? Sahut suara pria di seberang telepon dengan nada sangat hormat. Mobil operasional dengan plat B1010 MHR. Siapa pemegang unitnya saat ini? Tercatat atas nama Aris Wijaya, manajer pemasaran di anak perusahaan properti kita, Nona. Itu adalah fasilitas khusus yang Nona setujui bulan lalu. Hana menatap aspal tempat ia diusir tadi. Detik ini juga, bekukan status aset tersebut. Tarik mobilnya dimanapun posisinya berada. Dan satu lagi, Pak Baskoro. Ya, Nona. Siapkan tim legal. Aku akan menggugat cerai suamiku. Dan pastikan semua fasilitas, mulai dari rumah di Pondok Indah, kartu kredit korporat, hingga jabatan manajernya, dicabut sebelum matahari terbenam. Aku ingin melihat bagaimana mereka bertahan hidup dengan uang Rp10.000 yang mereka banggakan itu. Hana mematikan sambungan telepon. Ia berjalan menuju pinggir jalan, membiarkan apel-apelnya tertinggal di aspal. Ia tidak butuh angkot. Sebuah Rolls-Royce hitam dengan kaca gelap perlahan berhenti di depannya hanya dalam waktu 3 menit setelah telepon berakhir. Permainan baru saja dimulai. Hana melangkah masuk ke dalam Rolls-Royce yang telah menunggunya dengan anggun. Pak Baskoro, pria parubaya dengan setelan jas abu-abu yang telah mengabdi pada keluarga Mahardika selama 3 dekade, segera menyambutnya dengan membukukan badan. Wajahnya yang biasanya tenang tampak tegang melihat mata nona mudanya yang berkilat dingin. Nona muda, saya sudah menerima instruksi Anda. Semua sedang dalam proses. Lapor Pak Baskoro sambil menutup pintu mobil yang kedap suara. Hana menyandarkan punggungnya di kursi kulit yang empuk. Ia memandangi kerumunan di depan lobi mal yang perlahan menjauh dari pandangan. Di tangannya, ia masih menggenggam 2 lembar uang Rp10.000 yang dilemparkan mertuanya tadi. Uang itu kini kumal, sekecil harga diri yang coba mereka injak-injak. Baskoro, mereka sedang menuju butik high-end di lantai 3. Saya ingin unit Alphard itu ditarik sekarang juga, saat mereka masih di dalam. Dan pastikan kartu kredit korporat atas nama Aris Wijaya ditolak tepat saat mereka di kasir. Perintah Hana datar. Suaranya tidak meledak-ledak, namun mengandung otoritas yang tidak bisa dibantah. Sesuai perintah Anda, Nona. Tim keamanan internal sudah berada di lokasi parkir. Sementara itu, di lantai 3 pusat perbelanjaan tersebut, Bu Ratna berjalan membusungkan dada. Ia merasa seperti ratu jagat raya. Dengan tas belanjaan yang sudah mulai menumpuk di tangan Aris, ia melangkah masuk ke butik perhiasan ternama. Aris mengekor di belakang, sesekali melirik jam tangannya,
Merasa sedikit bersalah namun segera menepis perasaan itu demi menyenangkan ibunya. Aris, lihat kalung berlian ini. Cantik sekali, kan? Ini baru cocok untuk leher ibu. Bukan kalung imitasi yang sering dipakai istrimu itu. Seru Bu Ratna sambil menunjuk sebuah etalase kaca. Aris tersenyum kaku. Tentu, Bu. Ambil saja. Toh, plafon kartu kredit dari kantor bulan ini masih besar. Manajer seperti saya memang pantas memberikan yang terbaik untuk orang tuanya. Itu baru anak berbakti. Tidak seperti Hana, yang hanya tahu cara menghabiskan uangmu untuk beli sayur organik tidak berguna. Puji Bu Ratna sambil mencoba kalung tersebut di depan cermin. Setelah puas memilih sebuah kalung dan sepasang anting senilai 200 juta rupiah, mereka melangkah ke meja kasir. Bu Ratna memberikan tatapan merendahkan kepada pengunjung lain yang tampak ragu melihat label harga. Ia ingin semua orang tahu bahwa dia adalah kalangan atas. Totalnya 245 juta rupiah. Ibu, ucap pelayan toko dengan ramah. Aris dengan gaya sombong mengeluarkan kartu kredit korporat berwarna platinum dari dompetnya. Kartu yang sebenarnya diberikan perusahaan hanya untuk keperluan jamuan klien penting. Namun selama ini ia gunakan untuk kepentingan pribadi karena Hana selalu menutup mata. Pelayan itu menggesek kartu tersebut. Deng! Mesin EDC mengeluarkan bunyi peringatan yang tajam. Mohon maaf, Pak. Transaksinya ditolak. Declinet. Ucap pelayan itu dengan sopan namun raut wajahnya berubah sedikit heran. Aris mengerutkan kening. Coba lagi. Mungkin sinyalnya buruk. Itu kartu limit tinggi. Tidak mungkin ditolak. Sekali lagi. Pelayan itu mencoba. Hasilnya sama. Tetap ditolak. Pak, keterangannya adalah rekening dibekukan. Wajah Bu Ratna memucat. Apa maksudmu dibekukan? Anakku ini manajer di Mahardika Group. Uangnya tidak berseri. Coba mesin yang lain. Di saat kegaduhan di kasir mulai menarik perhatian pengunjung lain, ponsel Aris bergetar hebat. Sebuah pesan singkat masuk dari bagian HRD pusat. Saudara Aris Wijaya, dengan ini kami informasikan bahwa seluruh fasilitas perusahaan termasuk kartu kredit dan kendaraan operasional ditarik kembali secara instan atas perintah direksi utama. Silakan serahkan kunci kendaraan kepada petugas di lokasi. Jantung Aris seakan berhenti berdetak. Belum sempat ia mencerna pesan itu, dua pria berbadan tegap dengan seragam safari hitam menghampiri mereka di dalam butik. Selamat sore, Pak Aris Wijaya. Kami dari tim pengamanan aset Mahardika Group. Ucap salah satu pria dengan suara berat. Kami diinstruksikan untuk mengambil kembali kunci unit Alphard B1010 MHR saat ini juga. Apa-apaan ini? Saya sedang belanja dengan ibu saya. Kalian tidak tahu malu mengganggu saya di sini. Teriak Aris, mencoba menggertak meski tangannya mulai gemetar. Mohon maaf, Pak. Perintah ini datang langsung dari pemilik perusahaan. Jika Bapak tidak menyerahkan kuncinya sekarang, kami terpaksa melakukan tindakan pengosongan paksa di area parkir dan melaporkan ini sebagai penggelapan aset. Balas petugas itu tanpa ekspresi. Bu Ratna mulai panik. Pemilik perusahaan? Bukankah pemiliknya jarang muncul? Aris, telpon atasanmu. Katakan ada orang gila yang mengaku tim keamanan. Aris mencoba menelepon direktur operasionalnya. Namun nomornya telah diblokir. Ia mencoba menelepon kantor. Namun sekretarisnya mengatakan bahwa akses ID-nya sudah dinonaktifkan. Di tengah kebingungan itu, kerumunan orang di depan butik terbelah. Hana berjalan masuk dengan langkah yang sangat berbeda dari 1 jam yang lalu. Ia kini mengenakan blazer sutra berwarna merah marun yang elegan. Rambutnya yang tadi terkuncir asal kini tergerai indah, dan di belakangnya, Pak Baskoro beserta rombongan staf legal mengikuti. Bu Ratna terbelalak. Hana? Kamu. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Dan kenapa kamu berani masuk ke sini setelah saya usir? Hana berhenti tepat di depan mertuanya. Ia menatap kalung berlian yang masih melingkar di leher Bu Ratna. Dengan gerakan cepat namun tenang, Hana melepas kalung itu dari leher Bu Ratna dan mengembalikannya ke meja kasir. Jangan menyentuh barang yang tidak mampu kalian bayar, ucap Hana dingin. Hana, apa yang terjadi?
Kenapa orang-orang ini bilang fasilitas saya ditarik? Tanya Aris dengan suara serak, mulai merasakan firasat buruk yang luar biasa. Hana menatap suaminya. Pria yang ia cintai namun ternyata hanya mencintai fasilitasnya. Ingat kata-katamu tadi, Aris? Kamu bilang aku memalukan dan tidak pantas duduk di mobil itu. Hana mendekat, membisikkan sesuatu tepat di telinga Aris yang kini berkeringat dingin. Mobil itu, rumah yang kalian tempati, bahkan jas yang kamu pakai sekarang semuanya adalah milikku. Kamu hanya menumpang di atas hartaku selama 3 tahun ini, dan sekarang, masa tumpanganmu sudah habis. Hana berbalik arah, mengabaikan teriakan histeris Bu Ratna yang mulai memaki-maki karena malu dilihat banyak orang. Baskoro, seret mereka keluar jika perlu. Mal ini milik keluarga Mahardika, dan saya tidak ingin ada sampah di dalam properti saya. Perintah Hana sebelum melenggang pergi. Hari itu, di depan puluhan mata pengunjung mal mewah, Aris dan ibunya digiring keluar oleh petugas keamanan tanpa mobil, tanpa kartu kredit, dan tanpa harga diri yang tersisa. Lobi mal yang megah itu kini terasa seperti penjara bagi Aris dan Bu Ratna. Mereka berdiri di trotoar, tempat yang 1 jam lalu menjadi saksi bisu keangkuhan mereka saat mengusir Hana. Bedanya, kini mereka tidak lagi berdiri di samping Alphard hitam yang mengkilap. Mereka berdiri dengan tumpukan tas belanjaan yang isinya belum lunas dibayar. Karena kasir butik tadi langsung menyita kembali barang-barang tersebut setelah kartu Aris ditolak. Ini tidak mungkin. Aris. Hana pasti melakukan guna-guna atau penipuan. Teriak Bu Ratna. Wajahnya merah padam karena malu. Beberapa pengunjung mal yang lewat tampak berbisik sambil menunjuk-nunjuk mereka. Sosita yang tadi mengagumi tas Bu Ratna kini melirik sinis seolah melihat tontonan sirkus gratis. Ibu, diamlah. Kita harus pulang dulu. Mungkin ada kesalahan sistem di kantor pusat. Aku akan bicara dengan HRD besok pagi. Ucap Aris dengan suara bergetar. Ia merogoh sakunya, mencoba memesan taksi online. Namun aplikasi di ponselnya menunjukkan notifikasi bahwa kartu kredit yang terhubung sudah tidak valid. Terpaksa, dengan sisa uang tunai yang ada di dompet Aris, hanya beberapa ratus ribu, mereka mencegat taksi konvensional yang lewat. Sepanjang perjalanan menuju kawasan elit Pondok Indah, Bu Ratna tidak berhenti mengomel. Lihat saja, kalau kita sampai di rumah, ibu akan usir perempuan sialan itu. Berani-beraninya dia mempermalukan kita di depan umum. Dia pikir dia siapa? Dia itu cuma yatim piatu yang beruntung kamu pungut dari jalanan. Aris hanya diam. Firasatnya memburuk. Kalimat Hana di butik tadi terus terngiang di telinganya. Semuanya adalah milikku. Aris mencoba mengingat-ingat kembali awal pernikahan mereka. Hana memang tidak pernah banyak bicara soal keluarganya. Hanya mengatakan ia bekerja di bagian administrasi sebuah yayasan. Tapi, bagaimana mungkin seorang staf administrasi memiliki otoritas atas aset Mahardika Group? Saat taksi berbelok masuk ke gerbang kompleks perumahan, jantung Aris mencelos. Dari kejauhan, ia melihat pemandangan yang mengerikan. Di depan rumah mewah bergaya Mediterania miliknya, terdapat 2 truk besar yang sedang parkir. Beberapa orang berseragam hitam-hitam sedang mengeluarkan furnitur dari dalam rumah. Hentikan! Apa-apaan ini? Jerit Bu Ratna begitu turun dari taksi bahkan sebelum mobil itu benar-benar berhenti. Ia berlari menuju gerbang, namun langkahnya terhenti oleh seorang pria tegap yang menjaga pintu masuk. Di sana, sudah berdiri Pak Baskoro dengan sebuah map tebal di tangannya. Selamat sore, Bapak Aris, Ibu Ratna. Sapa Pak Baskoro dengan nada sedingin es. Baskoro, kamu itu orang kepercayaan perusahaan, kan? Kenapa kamu membiarkan orang-orang ini menjarah rumahku? Panggil polisi. Bentak Aris sambil mencoba menerobos masuk. Pak Baskoro merentangkan tangannya, menghalangi Aris. Mohon maaf, Pak Aris. Rumah ini tercatat sebagai aset inventaris Mahardika Group Unit A1. Sesuai dengan surat perintah penarikan fasilitas yang ditandatangani oleh Direktur Utama 10 menit yang lalu, masa huni Bapak di rumah ini telah berakhir. Direktur Utama? Siapa? Pak Mahardika sudah meninggal 5 tahun lalu. Aris berteriak frustrasi. Benar.
Dan ahli waris tunggalnya adalah Nona Hana Mahardika. Istri yang baru saja Anda usir dari mobil perusahaan sore tadi. Jawab Pak Baskoro tenang. Kalimat itu menghantam Aris seperti godam besar. Dunianya serasa berputar. Hana Mahardika. Selama ini ia hanya memanggil istrinya, Hana. Ia tidak pernah peduli pada nama belakang istrinya, karena menganggap Hana tidak punya siapa-siapa. Ia mengira Hana hanyalah wanita sederhana yang bisa ia bentuk dan ia injak sesuka hati. Tidak mungkin. Hana itu miskin. Dia yatim piatu. Bu Ratna histeris. Ia mencoba merangsek masuk ke dalam rumah. Itu sofa kulitku. Itu TV 80 inciku. Kalian pencuri. Ibu Ratna. Suara Hana terdengar dari balik gerbang. Hana berjalan keluar dari dalam rumah yang selama 3 tahun ini ia rawat dengan kasih sayang. Ia kini memegang sebuah koper kecil. Satu-satunya barang milik pribadinya yang ia bawa dari rumah itu. Selebihnya, semua perabotan mewah di sana adalah hasil kucuran dana perusahaannya yang ia biarkan dinikmati Aris dan ibunya sebagai bentuk cinta. Namun cinta itu telah mati. Semua barang yang sedang diangkut itu adalah aset perusahaan. Baju-baju bermerek ibu, tas-tas koleksi ibu, semuanya dibeli menggunakan kartu kredit korporat yang saya berikan lewat Aris. Ucap Hana sambil menatap mertuanya dengan tatapan datar. Saya sudah memisahkan barang-barang pribadi kalian yang benar-benar kalian beli dengan uang sendiri. Semuanya ada di dalam 2 kardus di pinggir jalan itu. Hana menunjuk ke arah trotoar di luar gerbang. Di sana, terdapat 2 kardus mie instan berisi pakaian-pakaian lama Aris dan daster-daster lusuh Bu Ratna yang mereka bawa saat pertama kali pindah dari kampung 3 tahun lalu. Hana sayang, ini pasti salah paham. Aris mencoba melembutkan suaranya. Melangkah mendekat dengan wajah memelas. Aku tadi hanya terbawa suasana karena ibu sedang emosi. Aku mencintaimu. Han. Kita bisa bicarakan ini baik-baik di dalam, ya? Hana tertawa kecil. Sebuah tawa yang terdengar sangat menyakitkan di telinga Aris. Membicarakannya di dalam? Di rumahku? Maaf, Aris. Aku sudah tidak punya tempat untuk pengkhianat dan pengecut di dalam propertiku. Hana merogoh saku blazernya dan mengeluarkan sebuah map biru. Ia melemparkannya ke dada Aris. Itu gugatan cerai. Aku tidak butuh harta gono gini karena secara teknis, kamu tidak punya harta apapun. Kamu hanya punya utang pada perusahaan atas penyalahgunaan dana kantor selama 3 tahun terakhir. Tim auditku sedang menghitung totalnya. Mungkin sekitar 5-7 miliar rupiah. Bu Ratna terduduk lemas di aspal. Angin sore yang dingin mulai menusuk kulitnya yang hanya terbalut kain sutra tipis. 5 miliar? Kita tidak punya uang sebanyak itu. Aris. Itu masalah kalian, ucap Hana dingin. Sekarang, silakan pergi dari sini. Oh, dan satu lagi. Karena Aris sudah dipecat secara tidak hormat, kabar ini sudah menyebar ke seluruh asosiasi bisnis. Saya pastikan, tidak akan ada satupun perusahaan di negara ini yang mau mempekerjakan pria yang mengusir istrinya sendiri demi sebuah gengsi kosong. Hana memberikan kode pada Pak Baskoro. Gerbang besi raksasa itu mulai tertutup perlahan secara otomatis. Hana, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku suamimu. Teriak Aris sambil menggedor gerbang yang kini sudah terkunci rapat. Dari balik jeruji gerbang, Hana menatap mereka untuk terakhir kalinya sebelum berbalik menuju mobil Rolls-Royce-nya. Kamu pernah menjadi suamiku, Aris. Sekarang, kamu hanyalah orang asing yang berutang besar padaku. Nikmati malam pertamamu di kontrakan bawah jembatan. Itu jauh lebih pantas untuk kalian. Lampu depan Rolls-Royce itu menyala, menyilaukan mata Aris dan ibunya yang kini meratapi kardus-kardus berisi baju lusuh mereka di pinggir jalan raya yang mulai gelap. Langit Pondok Indah yang biasanya terlihat tenang dan berkelas, kini terasa mencekam bagi Aris dan Bu Ratna. Gerbang megah rumah itu tetap tertutup rapat, seolah-olah menjadi dinding pemisah antara kehidupan surgawi yang mereka nikmati selama 3 tahun dan neraka yang baru saja terbuka. Di trotoar, 2 buah kardus mie instan berisi pakaian lama mereka menjadi satu-satunya harta yang tersisa. Aris, ini tidak mungkin. Katakan pada ibu kalau ini cuma mimpi buruk.
Bu Ratna meracau sambil menarik-narik lengan jas Aris yang kini tampak lusuh karena keringat dingin. Mana mungkin Hana si gadis yatim itu punya perusahaan? Dia pasti menipu. Dia pasti menjual dirinya pada orang kaya bernama Mahardika itu. Cukup, Bu. Hentikan. Aris membentak dengan suara parau. Kepalanya terasa ingin pecah. Nama belakangnya Mahardika. Hana Mahardika. Kita yang bodoh karena tidak pernah bertanya. Kita yang terlalu sombong sampai tidak sadar kalau selama ini kita makan dari piring yang dia sediakan. Dengan tangan gemetar, Aris mencoba menghubungi beberapa temannya, berharap ada satu saja yang bisa menampungnya malam ini. Namun, seolah-olah Hana telah menebarkan jaring yang sangat luas. Jawaban yang ia terima hampir serupa. Maaf, Riz. Aku baru dengar kabar dari grup internal direksi. Kamu bermasalah dengan Mahardika Group, ya? Maaf, aku tidak bisa bantu. Aku tidak mau cari masalah dengan mereka. Ucap salah satu rekannya sebelum mematikan telepon. Aris terduduk di atas kardus. Harapan terakhirnya pupus. Ia merogoh saku celananya dan menemukan dompetnya. Di dalamnya hanya ada sisa uang tunai Rp300.000. Sisa kembalian dari membayar taksi tadi. Kartu-kartu plastiknya yang mengkilap kini tak lebih dari sampah plastik yang tidak bisa digunakan. Kita harus pergi dari sini sebelum satpam kompleks mengusir kita karena dianggap gelandangan. Gumam Aris getir. Mereka akhirnya memanggil taksi pangkalan. Aris memberikan alamat sebuah kawasan di pinggiran kota, tempat tinggal lama mereka sebelum Aris sukses menjadi manajer. Sebuah gang sempit di daerah Tambun, di mana rumah-rumah berhimpitan dan bau selokan menguap tajam setiap kali hujan turun. Perjalanan itu terasa sangat panjang. Bu Ratna terus menangis, meratapi tas-tas branded dan perhiasannya yang kini disita sebagai aset perusahaan. Begitu sampai di depan sebuah rumah kontrakan petak berukuran 3x4 meter yang baru saja kosong, Bu Ratna hampir pingsan melihat kondisinya. Dindingnya kusam dengan cat yang mengelupas, lantai semennya retak-retak, dan hanya ada satu lampu bohlam kuning yang berkedip-kedip di langit-langit. Tidak ada AC, tidak ada sofa kulit, dan tidak ada pelayan yang akan membawakan teh hangat di pagi hari. Ibu tidak mau tinggal di sini. Ini kandang ayam. Aris. Ibu mau pulang ke rumah kita. Teriak Bu Ratna histeris. Ini rumah kita sekarang, Bu. Terimalah kenyataan. Balas Aris frustrasi sambil membanting kardus ke lantai. Uangku hanya cukup untuk membayar uang muka kontrakan ini. Kalau ibu tidak mau, silakan tidur di pinggir jalan. Malam itu, mereka tidur beralaskan tikar plastik yang mereka beli dari warung sebelah. Nyamuk-nyamuk mulai menyerang kulit halus Bu Ratna yang biasanya rajin menjalani perawatan di klinik kecantikan. Setiap kali terdengar suara tikus berlari di atas plafon, Bu Ratna menjerit ketakutan. Sementara itu, di sebuah gria tawang, penthouse, mewah di pusat kota, Hana sedang duduk menghadap jendela besar yang menampilkan gemerlap lampu Jakarta. Di tangannya terdapat segelas teh kamomil hangat. Pak Baskoro berdiri dengan sopan di belakangnya. Laporan audit awal sudah keluar, Nona muda. Ucap Pak Baskoro sambil memberikan tablet digital. Saudara Aris terbukti memanipulasi laporan perjalanan dinas dan menggunakan dana taktis perusahaan untuk keperluan pribadi, termasuk membelikan Ibu Ratna apartemen kecil di kampung halaman mereka atas nama pribadinya. Hana menyesap tehnya. Matanya tetap menatap tajam ke depan. Sita apartemen itu juga. Pastikan tidak ada satupun celah bagi mereka untuk mendapatkan uang. Bagaimana dengan gugatan cerai? Tim legal sudah mendaftarkannya ke pengadilan agama secara kilat. Mengingat bukti perselingkuhan ekonomi dan perlakuan tidak menyenangkan, prosesnya akan sangat cepat. Aris Wijaya tidak akan mendapatkan sepeser pun harta Gonogini. Hana tersenyum tipis. Baskoro, besok kirimkan surat panggilan dari kepolisian kepada Aris terkait dugaan penggelapan dana perusahaan. Saya tidak ingin dia hanya jatuh miskin. Saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya berada di balik jeruji besi, tempat di mana kesombongannya tidak akan laku. Baik, Nona. Lalu bagaimana dengan rencana Bapak Aris untuk mencari pekerjaan baru? Saya dengar dia mencoba melamar ke perusahaan kompetitor kita malam ini lewat portal daring.
Hana meletakkan gelasnya. Biarkan dia mencoba. Berikan dia harapan sedikit. Lalu jatuhkan dia tepat saat dia merasa akan berhasil. Saya ingin dia tahu bahwa di dunia ini, kekuasaan bukan hanya tentang uang, tapi tentang siapa yang memegang kendali atas nasib orang lain. Dan saat ini, nasibnya ada di ujung jari saya. Pagi harinya di kontrakan sempit. Aris terbangun dengan leher kaku dan badan pegal-pegal. Ia segera membuka ponselnya, berharap ada keajaiban. Sebuah email masuk dari sebuah perusahaan distribusi menengah. Panggilan wawancara. Saudara Aris Wijaya, silakan datang pagi ini jam 9. Aris melonjak kegirangan. Bu, bangun, Bu. Ada panggilan kerja. Kita masih punya harapan. Bu Ratna terbangun dengan mata sembab. Benarkah? Cepat pergi. Aris, dapatkan pekerjaan itu. Lalu kita beli kembali semua barang-barang ibu. Ibu sudah tidak tahan di tempat kumuh ini. Aris bergegas mencuci muka di kamar mandi sempit yang airnya berbau kaporit tajam. Ia mengenakan satu-satunya kemeja yang tersisa di kardus. Kemeja lama yang sudah agak menguning di bagian kerah. Ia tidak menyadari bahwa di luar kontrakan, sebuah mobil hitam telah mengawasinya sejak subuh. Aris berangkat dengan penuh percaya diri, tidak tahu bahwa wawancara itu hanyalah bagian dari skenario panjang Hana untuk menghancurkan mentalnya berkeping-keping. Aris berdiri di depan cermin kecil yang retak di pojok kontrakan, berusaha merapikan kerah kemejanya yang sudah tidak kaku lagi. Ia memaksakan diri untuk tersenyum, mencoba memunculkan kembali aura manajer sukses yang selama ini ia banggakan. Di belakangnya, Bu Ratna sibuk mengipasi diri dengan potongan kardus mie instan. Jangan pulang kalau belum bawa uang muka untuk pindah dari sini. Aris, ibu sudah gatal-gatal semua. Keluh Bu Ratna sambil menggaruk lengannya yang kemerahan akibat gigitan nyamuk. Sabar, Bu. Perusahaan ini memang tidak sebesar Mahardika Group, tapi mereka sedang ekspansi. Dengan pengalaman manajerialku, mereka pasti langsung menerimaku dengan gaji tinggi, jawab Aris penuh percaya diri. Ia melangkah keluar dari gang sempit itu dengan langkah tegap, mengabaikan tatapan heran para tetangga yang melihatnya mengenakan pakaian kantoran di lingkungan kumuh tersebut. Dengan sisa uang 100.000 terakhir di dompetnya, ia memesan ojek motor menuju kawasan industri di Pulau Gadung. Gedung PT Global Distribusi tampak cukup megah. Begitu sampai di meja resepsionis, Aris menyebutkan namanya dengan nada yang sedikit angkuh, mencoba mendapatkan kembali harga dirinya. Ah, Pak Aris Wijaya. Silakan. Pak, direktur kami sudah menunggu Anda di ruang rapat utama. Ucap resepsionis itu dengan senyum yang menurut Aris sedikit aneh, seperti menahan tawa. Aris berjalan menuju ruang rapat dengan dada membusung. Ia membayangkan dirinya akan segera mendapatkan mobil dinas baru, meski mungkin hanya sebuah sedan kelas menengah, bukan Alphard. Begitu pintu terbuka, ia melihat seorang pria paruhbaya duduk membelakanginya, menghadap jendela besar. Selamat pagi, Pak. Saya Aris Wijaya, yang dipanggil untuk posisi kepala operasional. Sapa Aris dengan suara lantang. Pria itu memutar kursinya. Ia bukan pria asing. Aris mengenalnya. Dia adalah Pak Johan, mantan mitra bisnis Mahardika Group yang pernah Aris hina habis-habisan tahun lalu karena perusahaan Pak Johan dianggap terlalu kecil untuk bekerja sama dengan Aris. Wajah Aris memucat seketika. Oh, lihat siapa yang datang merangkak ke sini, ucap Pak Johan dengan nada sarkastik yang kental. Ia meletakkan sebuah map merah di atas meja. Aris Wijaya, mantan manajer hebat dari Mahardika Group. Kenapa? Apa istanamu baru saja terbakar? Aris menelan ludah. Pak Johan, saya mencari peluang baru. Pengalaman saya di Mahardika. Pengalamanmu? Pak Johan tertawa keras. Tawa yang menusuk hingga ke tulang Aris. Pengalamanmu dalam memanipulasi dana kantor? Atau pengalamanmu dalam mengusir istri sah yang ternyata adalah pemilik perusahaanmu sendiri? Aris terperangah. Bagaimana Bapak tahu? Pak Johan melemparkan tablet digital ke hadapan Aris. Di sana, terdapat video viral yang direkam oleh pengunjung mal kemarin sore.
Video itu memperlihatkan dengan jelas bagaimana Bu Ratna melemparkan uang 10.000 ke wajah Hana, dan bagaimana Aris hanya diam mematung saat istrinya diusir. Video itu telah ditonton jutaan kali dengan judul, Karma Instan, anak dan mertua durhaka mengusir istri yang ternyata bos besar. Seluruh dunia bisnis sudah tahu siapa kamu. Aris, kamu bukan cuma dipecat, kamu sudah menjadi sampah di industri ini, kata Pak Johan dengan mata berkilat puas. Aku memanggilmu ke sini bukan untuk memberimu pekerjaan. Aku memanggilmu hanya untuk melihat langsung wajah pecundang yang dulu begitu sombong saat menghinaku. Pak Johan menekan tombol interkom. Keamanan, silakan masuk. Ada pengemis yang salah masuk ruang rapat. 2 petugas keamanan masuk dan langsung memegang lengan Aris. Aris meronta. Wajahnya merah padam karena malu dan amarah yang meledak. Lepaskan. Kalian tidak tahu siapa saya. Teriak Aris. Kami tahu siapa kamu. Sahut salah satu petugas sambil menyeretnya keluar melewati lorong kantor yang penuh dengan karyawan yang kini berbisik-bisik dan menertawakannya. Kamu itu mantan manajer yang sekarang jadi gelandangan, kan? Aris dilempar keluar dari lobi gedung. Jatuh tersungkur di atas aspal yang panas. Ponselnya berbunyi di saku celananya. Itu telepon dari ibunya. Aris, Aris, cepat pulang. Teriak Bu Ratna di seberang telepon dengan suara histeris. Ada apa lagi, Bu? Aku sedang kacau. Ada polisi di sini. Mereka bilang rumah kita di kampung disita. Dan mereka membawa surat penangkapan untukmu atas tuduhan korupsi perusahaan. Aris, Ibu takut. Suara sirine polisi terdengar lamat-lamat dari latar belakang telepon ibunya. Aris terduduk lemas di pinggir jalan raya. Harapan palsu yang diberikan Hana benar-benar menghancurkan sisa-sisa mentalnya. Ia menyadari sekarang bahwa Hana tidak hanya ingin dia miskin. Hana ingin dia hancur secara sosial, mental, dan hukum. Di seberang jalan, sebuah mobil Rolls-Royce hitam melintas perlahan. Kaca jendelanya terbuka sedikit, memperlihatkan mata Hana yang dingin di balik kacamata hitamnya. Ia menatap Aris yang terduduk di aspal seolah-olah Aris hanyalah sebutir debu yang mengganggu pemandangan. Hana tidak berhenti. Mobil itu melaju tenang, meninggalkan Aris yang mulai dikerubuti orang karena mengenali wajahnya dari video viral tersebut. Itu dia. Itu laki-laki yang di video itu. Teriak seorang ibu-ibu sambil menunjuk Aris. Dasar suami tidak tahu diuntung. Makan hartanya istri tapi malah menghina. Beberapa orang mulai melemparkan botol plastik kosong ke arah Aris. Aris bangkit dan lari tunggang langgang. Tidak tahu harus kemana. Ia kehilangan segalanya. Pekerjaan, martabat, dan kini, kebebasannya mulai terancam. Di kantor Mahardika Group, Hana menutup tabletnya. Tahap pertama selesai. Baskoro. Biarkan dia merasakan hidup sebagai buronan selama 1 malam. Besok, biarkan polisi menjemputnya dimanapun dia bersembunyi. Dan untuk ibunya, Nona? Tanya Pak Baskoro. Hana tersenyum dingin. Biarkan dia tetap di kontrakan itu. Tanpa uang Aris, tanpa fasilitas, dan dengan tumpukan utang kartu kredit yang harus ia pertanggungjawabkan sendiri. Saya ingin dia tahu bahwa uang 10.000 yang dia lemparkan padaku akan menjadi sangat berharga baginya sebentar lagi. Malam jatuh dengan aroma keputusasaan yang lebih tajam dari bau selokan di depan kontrakan Tambun. Aris tidak berani pulang lewat jalan utama. Ia menyusuri ganggang sempit, bersembunyi di balik bayang-bayang setiap kali melihat lampu rotator biru polisi di kejauhan. Pakaian kantorannya yang tadinya menjadi simbol kebanggaan, kini terasa seperti kostum pesakitan yang mencekik lehernya. Sementara itu, di dalam kontrakan petak yang pengap, Bu Ratna sedang gemetar hebat. Pintu kayu yang sudah rapuh itu digedor dengan kasar dari luar. Keluar! Kami tahu kalian ada di dalam. Bayar utang cicilan barang mewah Anda. Teriak sebuah suara parau dari luar. Itu bukan polisi. Mereka adalah penagih utang dari perusahaan pembiayaan swasta. Selama setahun terakhir, Bu Ratna diam-diam mengambil pinjaman atas nama pribadi dengan menjaminkan surat tanah rumah di kampung, yang ternyata sudah lebih dulu disita oleh tim legal Hana. Kini, para penagih itu menuntut uang tunai.
Saya tidak punya uang. Anak saya yang bayar. Pergi kalian, jerit Bu Ratna dari dalam, sambil mendorong lemari plastik kecil untuk mengganjal pintu. Anakmu sudah jadi buronan. Bu tua, kalau tidak bayar sekarang, semua barang di dalam sini kami sita, termasuk nyawamu. Brak, pintu itu hampir jebol. Bu Ratna menangis sejadi-jadinya. Ia merogoh tas lamanya, mencari-cari sisa uang. Ia menemukan 2 lembar uang Rp10.000 yang sempat ia ambil dari lantai mal saat Hana menjatuhkannya tempo hari. Uang lecek itu kini ia genggam erat. Ironi yang luar biasa. Uang yang dulu ia lemparkan dengan hina ke wajah menantunya, kini menjadi satu-satunya benda berharga yang ia miliki. Di tempat lain, Aris mencoba menghubungi satu-satunya orang yang mungkin masih bisa membantunya. Mantan sekretarisnya, Maya, yang dulu sering ia goda dengan janji-janji manis. Maya, tolong aku. Pinjamkan aku uang 5 juta saja untuk lari keluar kota. Aku akan ganti 10 kali lipat nanti, bisik Aris di telepon, bersembunyi di balik tumpukan ban bekas di sebuah bengkel tutup. Hening sejenak di seberang telepon. Lalu, terdengar suara tawa sinis. 5 juta? Pak Aris. Bahkan untuk pulsa telepon ini saja saya ragu Bapak bisa bayar. Saya sudah tahu semuanya. Nona Hana sudah memberikan instruksi kepada kami semua. Siapapun yang membantu Bapak, akan dianggap sebagai kaki tangan penggelapan dana perusahaan. Maaf, saya lebih sayang pekerjaan saya daripada pria pecundang seperti Bapak. Klik. Sambungan diputus. Aris meraung tanpa suara. Ia merasa seperti tikus yang terpojok di lorong gelap sementara kucing-kucing lapar mengitari setiap sudut. Saat ia hendak berdiri, sebuah lampu senter yang sangat terang menyorot tepat ke wajahnya. Aris Wijaya? Jangan bergerak. Itu polisi. Bukan 1, tapi 4 orang. Mereka telah melacak sinyal ponsel Aris yang bodohnya tidak ia matikan. Aris mencoba lari, namun kakinya tersandung kalengket bekas. Ia jatuh tersungkur. Wajahnya mencium tanah yang becek dan kotor. Lepaskan. Saya tidak bersalah. Ini semua jebakan istri saya. Teriak Aris saat tangannya ditarik ke belakang dan diborgol dengan kasar. Bicarakan itu di kantor polisi. Pak, kami punya bukti kuat soal pengalihan dana 7 miliar rupiah ke rekening pribadi Anda. Ucap salah satu petugas sambil menyeret Aris menuju mobil tahanan. Keesokan paginya, berita penangkapan Aris Wijaya menjadi topik utama di berbagai portal berita daring. Foto Aris yang berantakan, dengan wajah penuh lumpur dan kemeja robek saat ditangkap, terpampang nyata. Hana melihat foto itu melalui layar televisi di ruang kerjanya yang luas. Ia duduk dengan tenang, sementara seorang perancang busana ternama sedang mengukur gaun untuk acara gala malam ini. Nona muda, ada tamu yang memaksa ingin bertemu. Ujar Pak Baskoro masuk ke ruangan. Hana mengangkat alisnya. Siapa? Ibu Ratna. Beliau menunggu di lobi bawah dengan kondisi cukup memprihatinkan. Hana tersenyum tipis. Biarkan dia naik. Aku ingin melihat seberapa tinggi harga dirinya sekarang. Beberapa menit kemudian, Bu Ratna masuk dengan langkah gontai. Rambutnya yang biasanya disasak rapi kini awut-awutan. Bajunya lusuh. Dan baunya tidak lagi harum parfum mahal, melainkan bau keringat dan kecemasan. Begitu melihat Hana, Bu Ratna langsung bersimpuh di lantai, mencoba memegang kaki Hana. Hana, tolong Aris. Cabut laporannya. Hana, dia anakmu juga, dia suamimu. Tangis Bu Ratna pecah. Ibu salah. Hana, ibu minta maaf. Ibu akan jadi pembantumu. Ibu akan cuci kakimu setiap hari, asal tolong selamatkan Aris dari penjara. Hana menarik kakinya perlahan, menghindari sentuhan tangan Bu Ratna seolah-olah tangan itu beracun. Ia mengambil 2 lembar uang 10.000 dari meja kerjanya. Uang yang sama yang pernah dilemparkan Bu Ratna padanya, yang telah diambil kembali oleh tim keamanan semalam dari kontrakan. Hana menjatuhkan 2 lembar uang itu tepat di depan hidung Bu Ratna yang sedang bersujud. Ingat ini. Ibu mertua? Tanya Hana lembut. Namun nadanya sangat mematikan. Ibu bilang uang ini cukup untuk ongkos pulang saya. Sekarang, saya berikan uang ini kembali pada ibu.
Gunakan ini untuk ongkos naik angkot menuju penjara tempat Aris ditahan. Itu adalah satu-satunya bantuan yang akan saya berikan. Hana, jangan sekejam ini. Kejam. Hana membungkuk, menatap mata Bu Ratna yang sembab. Siapa yang mengusir menantunya di depan umum saat hujan mulai turun? Siapa yang menyebut menantunya sampah saat dia sendiri makan dari keringat menantunya itu? Saya tidak kejam, Ibu. Saya hanya memberikan cermin. Dan apa yang Ibu lihat sekarang? Itulah wajah asli Ibu tanpa topeng harta saya. Hana berdiri tegak kembali. Baskoro, bawa wanita ini keluar. Berikan dia nasi bungkus paling murah jika dia lapar. Tapi jangan pernah biarkan dia menginjakan kaki di gedung ini lagi. Bu Ratna diseret keluar oleh petugas keamanan. Teriakan histerisnya menggema di lorong kantor yang sunyi. Hana kembali menghadap jendela, memandangi langit Jakarta yang cerah. Dendamnya hampir lunas. Namun ia tahu, penderitaan Aris dan ibunya baru saja dimulai. Di dalam penjara, Aris akan belajar bahwa tanpa kekuasaan istrinya, dia hanyalah mangsa empuk bagi dunia yang keras. Jeruji besi itu terasa sedingin es saat Aris menyentuhnya. Di dalam sel yang sempit dan berbau pesing, ia harus berbagi ruang dengan 5 orang lainnya yang memiliki tatapan mata seperti serigala lapar. Tidak ada kasur empuk, tidak ada pendingin ruangan, dan tidak ada lagi rasa hormat dari siapapun. Aris, sang mantan manajer yang dulu terbiasa memerintah dengan telunjuknya, kini meringkuk di pojok ruangan, mencoba melindungi kepalanya dari tatapan intimidasi penghuni sel yang lebih senior. "Oi, orang kaya," sapa seorang pria bertato di lehernya, yang dikenal sebagai kepala kamar. "Aku lihat wajahmu di televisi tadi pagi. Katanya kamu mencuri uang perusahaan istrimu sendiri? Hebat juga nyalimu." Aris menelan ludah. Suaranya tercekat di tenggorokan. Itu hanya salah paham. Saya dijebak. Dijebak atau tidak, di sini tidak ada jabatan manajer. Pria itu mendekat, lalu dengan kasar merampas kemeja bermerek yang masih dikenakan Aris. "Baju ini terlalu bagus untukmu. Sini, tukar dengan kaos oblongku yang sudah bolong ini. Anggap saja ini biaya sewa pojokan itu." Aris tidak bisa melawan. Ia hanya bisa pasrah saat pakaian terakhir yang menyimbolkan status sosialnya direnggut paksa. Ia kini duduk hanya dengan kaos dalam putih yang kusam dan celana kain yang robek di bagian lutut. Air mata penyesalan mulai jatuh. Namun bukan karena ia merasa bersalah pada Hana, melainkan karena ia meratapi nasibnya yang jatuh ke titik nadir. Di belahan kota yang lain, suasana sangat kontras. Hana berdiri di depan cermin besar di ruang ganti pengadilan agama. Ia mengenakan setelan powersuit berwarna putih gading yang memancarkan aura kemenangan dan kemurnian. Hari ini adalah sidang putusan cerainya. Pak Baskoro masuk dengan dokumen di tangan. "Nona muda, hakim sudah siap." Pengacara Aris Wijaya mencoba mengajukan tuntutan pembagian harta Gonogini atas rumah di Pondok Indah. Namun tim legal kita sudah mematahkan semuanya dengan bukti kepemilikan mutlak perusahaan. Hana tersenyum tipis. Hampir tak terlihat. Tentu saja mereka mencoba. Keserakahan adalah satu-satunya hal yang tersisa dari keluarga itu. Mari kita selesaikan ini. Langkah kaki Hana bergema di koridor pengadilan. Saat memasuki ruang sidang, ia melihat pengacara Aris duduk sendirian. Aris tidak diizinkan hadir karena statusnya sebagai tahanan kepolisian yang sedang menjalani penyidikan intensif. Tidak ada lagi drama. Tidak ada lagi perdebatan panjang. Hakim mengetukkan palunya dengan mantap. Menetapkan, mengabulkan gugatan cerai penggugat, Hana Mahardika, secara keseluruhan. Menyatakan bahwa tergugat, Aris Wijaya, tidak berhak atas harta bersama karena seluruh aset yang dipermasalahkan merupakan milik sah Badan Hukum Mahardika Group. Tergugat juga diwajibkan membayar biaya perkara serta ganti rugi administratif kepada pihak penggugat. Tok! Tok, tok. Suara palu itu terdengar seperti musik indah di telinga Hana. Detik itu juga, beban yang mengikatnya selama 3 tahun pernikahan yang penuh kepura-puraan itu lepas. Ia resmi menjadi wanita merdeka. Nama, Wijaya, yang sempat menempel di belakang namanya kini telah terhapus. Kembali menjadi Hana Mahardika yang berdaulat.
Keluar dari ruang sidang, Hana dicegat oleh puluhan wartawan yang sudah menunggu. Kilatan lampu kamera flash menyambar-nyambar wajahnya. Ibu Hana, bagaimana perasaan Anda setelah resmi bercerai dan memenangkan semua aset? Tanya seorang wartawan. Apakah benar mantan suami Anda akan menghadapi tuntutan penjara maksimal 12 tahun? Tanya yang lain. Hana berhenti sejenak, melepas kacamata hitamnya, dan menatap langsung ke arah kamera. Pernikahan bukan tentang transaksi, tapi tentang integritas. Ketika integritas itu dikhianati dan harga diri diinjak-injak, maka hukum yang akan berbicara. Saya tidak memenangkan aset. Saya hanya mengambil kembali apa yang memang milik saya. Mengenai mantan suami saya, biarlah dia belajar bahwa kesombongan yang dibangun di atas punggung orang lain tidak akan pernah bertahan lama. Setelah memberikan pernyataan singkat, Hana masuk ke dalam mobilnya. Namun, ia tidak langsung pulang. Ia meminta Pak Baskoro mampir ke kantor polisi tempat Aris ditahan. Nona yakin ingin bertemu dengannya? Tanya Pak Baskoro ragu. Hanya untuk memberikan salam perpisahan yang pantas. Baskoro. Di ruang kunjungan yang dipisahkan oleh kaca tebal, Aris dibawa keluar dengan tangan terborgol. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan ada memar kecil di pipinya. Tanda bahwa kehidupan penjara tidak menyambutnya dengan ramah. Saat melihat Hana yang duduk di balik kaca dengan penampilan yang begitu bersinar, Aris langsung menangis terseduh-seduh. Hana, tolong aku, cabut laporannya. Aku janji akan berubah. Kita bisa mulai dari awal lagi. Han, aku akan jadi suami yang baik. Aku akan jadi pelayanmu. Pinta Aris sambil menempelkan telapak tangannya di kaca. Hana hanya menatapnya dengan tatapan kosong, seolah melihat serangga yang sedang menggeliat kesakitan. Mulai dari awal, suara Hana terdengar lewat interkom. Aris, kamu bahkan tidak tahu apa artinya. Awal. 3 tahun aku memberikanmu segalanya, dan kamu membalasnya dengan membiarkan ibumu melemparkan uang 10.000 ke wajahku. Kamu tahu apa yang paling menyedihkan? Bahkan saat itu, aku masih menunggumu untuk menarik tanganku dan membelakku. Tapi kamu justru memalingkan wajah. Aku takut pada ibu. Hana, kamu tahu bagaimana dia. Dan sekarang, kamu harus takut pada hukum, potong Hana tajam. Aku datang ke sini bukan untuk bernegosiasi. Aku datang untuk memberitahumu bahwa palu hakim sudah diketuk. Kita resmi cerai. Dan apartemen ibumu di kampung? Sore ini timku sudah mengosongkannya. Ibumu sekarang ada di jalanan. Aris. Persis seperti yang dia lakukan padaku di mal itu. Aris meraung histeris, menggedor kaca. Hana, kamu iblis. Kamu menghancurkan ibuku. Tidak, Aris. Kalian yang menghancurkan diri kalian sendiri dengan kesombongan. Aku hanya mematikan lampu di panggung sandiwara kalian. Hana berdiri, mengenakan kembali kacamata hitamnya tanpa menoleh lagi. Ia berjalan keluar dengan langkah pasti, meninggalkan Aris yang diseret kembali ke selnya oleh petugas. Di luar, langit mulai senja, berwarna jingga keemasan, sebuah simbol berakhirnya sebuah babak gelap dan dimulainya kekuasaan Hana yang tanpa celah. Jika ada hal yang lebih menyakitkan bagi Bu Ratna daripada kehilangan harta, itu adalah kehilangan muka. Sore itu, dengan daster batik yang warnanya sudah memudar dan sandal jepit yang ia pinjam dari tetangga kontrakan, Bu Ratna berdiri di depan gerbang sebuah rumah mewah di kawasan Menteng. Itu adalah rumah milik Nyonya Lydia, teman karibnya di geng, Arisan Berlian, yang dulu selalu memujinya setinggi langit setiap kali Bu Ratna membawa tas Birkin baru. Maaf, Bu, Nyonya sedang ada acara di dalam. Tidak bisa diganggu, ucap penjaga keamanan dengan nada curiga, seolah-olah Bu Ratna adalah pengemis yang hendak meminta sumbangan. Kamu tidak tahu siapa saya? Saya Ratna, teman dekat Nyonya Lydia. Cepat buka gerbangnya, bentak Bu Ratna, mencoba mengeluarkan sisa-sisa otoritasnya yang sudah keropos. Penjaga itu mencibir. Ia sudah melihat berita di televisi. Siapa yang tidak tahu tentang skandal keluarga Wijaya yang diusir oleh pewaris Mahardika Group? Oh, Nyonya Ratna yang viral itu? Maaf, instruksi Nyonya Lydia jelas. Jangan biarkan orang itu
masuk. Tepat saat itu, sebuah mobil BMW seri terbaru keluar dari gerbang. Kaca jendela belakang terbuka, memperlihatkan Nyonya Lydia yang sedang mengipasi dirinya dengan kipas bulu. Bu Ratna segera berlari menghampiri mobil itu, mengabaikan rasa malunya. Lydia! Lydia! Ini aku! Tolong aku! Lydia! Aris di penjara. Aku diusir dari rumah. Pinjamkan aku beberapa ratus juta saja, atau biarkan aku menginap di pavilionmu sebentar saja. Pinta Bu Ratna dengan suara serak, tangannya memegang pintu mobil yang mengkilap. Nyonya Lydia menatap tangan Bu Ratna yang kotor dengan pandangan jijik. Ia mengeluarkan tisu basah dari tasnya, lalu dengan sengaja mengelap bagian pintu yang disentuh Bu Ratna. Aduh, Ratna, kamu mengotori mobil baruku, ucap Lydia dengan nada manis yang berbisa. Lagi pula, meminjamkan uang kepadamu itu sama saja dengan membuang berlian ke selokan. Kamu tidak punya apa-apa lagi untuk menjaminnya, kan? Oh, dan tolong jangan panggil namaku dengan akrab. Kita tidak selevel lagi. Lydia, bagaimana kamu bisa bicara begitu? Dulu aku sering mentraktirmu makan siang di hotel berbintang. Lydia tertawa kecil. Tawa yang dulu terdengar renyah namun kini terdengar seperti sayatan silet. Itu dulu, saat kamu masih memakai uang menantumu yang hebat itu. Sekarang, setelah kita semua tahu kamu hanyalah parasit yang tidak tahu diri. Rasanya malu sekali pernah difoto bersamamu. Pak sopir, jalan. Udara di sini mulai terasa sesak karena bau debu. Mobil itu melesat pergi, menyisakan kepulan asap yang mengenai wajah Bu Ratna. Ia terbatuk. Air mata kemarahan dan kehinaan mengalir di pipinya yang kini mulai keriput karena tidak pernah lagi menyentuh krim perawatan mahal. Bu Ratna berjalan gontai menyusuri trotoar. Perutnya berbunyi nyaring. Sejak pagi ia belum makan karena uang 10.000 pemberian Hana tadi ia gunakan untuk naik angkot ke Menteng. Kini, ia benar-benar tidak punya sepeser pun. Ia melewati sebuah warung makan di pinggir jalan. Bau ayam goreng menggoda seleranya. Ia mendekat, berharap ada keajaiban. Permisi, Mas, apa ada sisa makanan yang bisa saya minta? Saya belum makan dari pagi. Ucapnya dengan suara sangat pelan, hampir tidak terdengar. Pemilik warung, seorang pria paruh-baya yang sedang menonton berita di ponselnya, mendongak. Ia mengenali wajah itu. Wajah yang sama yang dengan angkuhnya melempar uang ke aspal di depan lobi mal mewah. Oh, ini nyonya besar yang viral itu, ya? Tanya pemilik warung sambil tersenyum sinis. Ia mengambil sebuah plastik berisi sisa-sisa tulang ayam dan nasi yang sudah mulai mengeras dari tempat sampah di bawah meja. Ini, kalau mau, gratis. Tapi jangan dilempar ke wajah saya ya. Nyonya, saya tidak punya mobil Alphard untuk disita. Beberapa pembeli di warung itu tertawa terbahak-bahak. Bu Ratna membeku. Dunia benar-benar telah berbalik. Ia yang dulu merasa paling tinggi, kini dijadikan bahan lelucon oleh orang-orang yang dulu ia anggap sebagai orang kecil. Dengan tangan gemetar, ia mengambil plastik sisa makanan itu. Tidak ada lagi pilihan. Rasa lapar mengalahkan harga dirinya yang sudah hancur berkeping-keping. Ia duduk di pinggir selokan, memakan sisa-sisa itu dengan air mata yang terus bercucuran. Sementara itu, di lantai teratas gedung Mahardika Group, Hana sedang meninjau laporan ekspansi bisnisnya ke luar negeri. Pak Baskoro masuk membawa sebuah amplop coklat. Nona muda, ini laporan terbaru mengenai Ibu Ratna. Beliau mencoba mendatangi semua relasi lamanya, namun tidak ada yang mau membantu. Saat ini, beliau terlihat berada di kawasan kumuh di pinggir rel kereta api. Hana tidak mendongak dari dokumennya. Apakah dia sudah mencoba menjual barang pribadi yang tersisa di kardus itu? Sudah, Nona. Tapi baju-baju lama dan daster lusuh itu hanya laku beberapa puluh ribu rupiah. Tidak cukup untuk membayar utang bunga kepada penagih liar yang terus mengejarnya. Hana meletakkan pulpennya. Baskoro, pastikan para penagih utang itu tetap mengejarnya. Tapi jangan sampai mereka menyakitinya secara fisik. Saya ingin dia tetap hidup untuk merasakan setiap detik penderitaan ini. Saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya takut setiap kali mendengar suara langkah kaki di malam hari,
Perasaan yang sama yang saya rasakan selama bertahun-tahun saat dia menekan mental saya di rumah itu. Baik, Nona. Lalu bagaimana dengan Aris? Biarkan dia di sana. Tim legal kita telah memastikan bahwa tidak akan ada penangguhan penahanan. Dalam waktu dekat, persidangan tipikor dan penggelapan dana akan dimulai. Aris akan menjadi contoh bagi siapapun yang mencoba bermain-main dengan aset Mahardika, ucap Hana dengan nada final. Hana berdiri dan berjalan menuju balkon. Ia memandang ke bawah, ke arah kota yang sangat luas. Di suatu tempat di bawah sana, orang-orang yang pernah menginjak-injaknya kini sedang merangkak di dalam lumpur penderitaan mereka sendiri. Hana tidak merasa sedih, tidak juga merasa luar biasa bahagia. Ia hanya merasa tenang. Keadilan telah ditegakkan dengan tangannya sendiri. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tampak riuh pagi itu. Media massa masih haus akan kelanjutan drama Prahara Mahardika. Namun, sosok yang keluar dari mobil tahanan kali ini nyaris tak dikenali sebagai Aris Wijaya. Rambutnya dicukur pendek asal-asalan, wajahnya kusam, dan rompi oranye bertuliskan, tahanan kejaksaan, melekat di tubuhnya yang tampak jauh lebih kurus. Aris berjalan dengan kepala tertunduk. Tangannya yang terborgol bergetar hebat. Saat memasuki ruang sidang, matanya liar mencari dukungan. Namun, kursi penonton hanya diisi oleh wartawan dan orang asing. Tidak ada ibunya, tidak ada teman-temannya, apalagi pengagumnya. Hanya ada satu sosok yang duduk di kursi barisan terdepan dengan keanggunan yang mengintimidasi. Hana Mahardika. Hana duduk dengan kaki menyilang, mengenakan kacamata hitam yang menyembunyikan tatapannya. Ia tampak seperti hakim yang sedang menonton eksekusi. Sidang perkara nomor 402 atas nama terdakwa Aris Wijaya dinyatakan dibuka. Suara hakim ketua bergema, memecah kesunyian yang mencekam. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan dengan suara lantang. Lembar demi lembar bukti dipaparkan. Aliran dana ilegal ke rekening pribadi, pemalsuan tanda tangan direksi, hingga penggunaan fasilitas perusahaan untuk memperkaya diri sendiri dan orang tua. Total kerugian mencapai miliaran rupiah. Saudara terdakwa, apakah Anda memahami dakwaan tersebut? Tanya hakim ketua. Aris berdiri dengan kaki lemas. Saya hanya menjalankan perintah lisan, Pak Hakim. Saya pikir itu adalah hak saya sebagai suami dari. Suara Aris mengecil saat ia melirik ke arah Hana. Suami dari siapa, saudara Aris? Pancing hakim. Bukankah dalam catatan sipil, Anda sudah resmi bercerai? Dan bukankah bukti menunjukkan bahwa Anda menyembunyikan dana ini tanpa sepengetahuan penggugat? Aris terdiam. Ia menoleh ke arah Hana, berharap ada secercah iba di wajah mantan istrinya. Hana, tolong jelaskan, aku melakukannya untuk masa depan kita juga. Rintihnya putus asa. Hana perlahan melepas kacamata hitamnya. Matanya yang jernih namun sedingin kutub menatap Aris tanpa kedip. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun tatapan itu sudah cukup untuk mengatakan, kamu sudah mati bagiku. Di tengah persidangan, seorang saksi ahli akuntan publik membedah semua kebohongan Aris. Setiap angka yang disebutkan terasa seperti paku yang memaku peti mati karir dan kebebasan Aris. Pengacaranya, seorang pengacara publik yang ditunjuk negara karena Aris tak lagi mampu membayar pengacara mahal, hanya bisa terdiam melihat bukti yang begitu telak. Terdakwa terancam hukuman minimal 10 tahun penjara, pungkas jaksa penuntut umum. Aris jatuh terduduk di kursi pesakitan. Dunianya gelap. Ia membayangkan masa mudanya akan habis di balik tembok beton yang pengap karena sebuah kesombongan yang ia bangun di atas pasir. Di saat yang sama, di sebuah gubuk liar di pinggir rel kereta api kawasan Tanah Abang, Bu Ratna tergeletak tak berdaya. Tubuhnya panas membara. Diserang demam tinggi akibat infeksi dari luka di kakinya yang tak kunjung diobati. Ia meringkuk di atas tumpukan kardus, ditemani aroma sampah dan debu besi kereta api yang lewat setiap 10 menit. Air. Rintihnya dengan bibir pecah-pecah. Tidak ada yang menyahut. Di lingkungan itu, setiap orang sibuk bertahan hidup sendiri-sendiri. Bu Ratna mencoba menyeret tubuhnya menuju sebuah botol air mineral bekas yang ia temukan di jalan kemarin. Namun tenaganya habis. Tiba-tiba,
Sebuah sepatu hak tinggi berwarna perak berhenti tepat di depan matanya. Bu Ratna mendongak dengan sisa kekuatannya. Bukan Hana yang datang, melainkan sekretaris pribadi Hana, membawa sebuah bingkisan kecil. "Nona muda mengirimkan ini untuk Anda," ucap sekretaris itu tanpa ekspresi, meletakkan bingkisan itu di samping kepala Bu Ratna. Dengan tangan gemetar, Bu Ratna membukanya. Harapannya melambung. Mengira itu adalah obat atau setumpuk uang untuk menebus Aris. Namun, isinya hanyalah sebuah cermin kecil dan selembar koran hari ini yang memuat foto Aris mengenakan rompi tahanan di ruang sidang. Di bawah koran itu, terselip uang Rp10.000. Satu lembar saja. Nona bilang, cermin itu untuk ibu melihat siapa yang paling bertanggung jawab atas keadaan ini. Dan uang itu adalah sedekah terakhirnya agar ibu bisa membeli obat penurun panas di warung depan. Nona berpesan, jangan mati terlalu cepat, karena Aris baru saja memulai masa hukumannya hari ini. Sekretaris itu pergi tanpa menoleh lagi. Bu Ratna memeluk koran itu sambil menangis histeris. Suara tangisannya tenggelam oleh deru kereta api yang melintas cepat, menggetarkan gubuk reyotnya. Ia melihat pantulan wajahnya di cermin. Wajah yang dulu penuh bedak mahal kini kotor, pucat, dan menyedihkan. Ia menyadari satu hal yang paling pahit. Hana tidak ingin dia mati. Hana ingin dia tetap hidup dalam kemiskinan dan rasa malu, menyaksikan anaknya membusuk di penjara dari jauh. Itu adalah jenis siksaan yang jauh lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Malam harinya, Hana berdiri di balkon kantornya. Pak Baskoro mendekat dengan laporan penutup hari. Sidang berjalan sesuai rencana. Nona, Aris dipastikan akan divonis maksimal. Dan Ibu Ratna, beliau masih bertahan di pinggir rel. Hana mengangguk pelan. Ia menarik napas dalam, merasakan udara malam yang bersih. Semua sudah berada di tempat yang seharusnya. Baskoro, besok, aku ingin memulai proyek panti asuhan atas nama ibuku. Aku ingin membersihkan nama Mahardika dari sisa-sisa kotoran yang mereka tinggalkan. Baik, Nona. Hana tersenyum. Akhirnya, hatinya benar-benar kosong dari kebencian. Bukan karena ia telah memaafkan, tapi karena ia telah memastikan bahwa keadilan telah bekerja hingga ke akar-akarnya. 5 tahun telah berlalu sejak badai yang menghancurkan keluarga Wijaya. Jakarta tetaplah kota yang sibuk. Namun bagi Hana Mahardika, kota ini kini adalah kanvas tempat ia melukiskan kebaikan. Namanya bukan lagi sekadar nama seorang ahli waris yang tersembunyi, melainkan simbol kekuatan wanita dan filantropi di Indonesia. Pagi itu, Hana berdiri di podium sebuah aula megah yang baru saja diresmikan. Gedung itu adalah Mahardika Center, sebuah pusat pelatihan kerja gratis bagi wanita-wanita dari keluarga tidak mampu. Hana tampak memukau dengan setelan kain tenun tradisional yang elegan. Rambutnya disanggul rapi, menunjukkan kedewasaan dan ketenangan seorang pemimpin yang telah melewati api cobaan. Kesuksesan sejati bukan diukur dari seberapa mewah mobil yang kita kendarai atau seberapa tinggi jabatan yang kita sombongkan, ucap Hana di depan ratusan tamu undangan dan awak media. Kesuksesan adalah tentang seberapa banyak tangan yang bisa kita genggam untuk bangkit bersama. Saya pernah berada di titik di mana harga diri saya diinjak, dan hari ini, saya ingin memastikan tidak ada wanita lain yang merasakan hal yang sama. Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Di barisan terdepan, Pak Baskoro tampak berkaca-kaca. Ia telah melihat transformasi nona mudanya dari seorang istri yang tertekan menjadi seorang ratu bisnis yang bijaksana. Di waktu yang sama, di sebuah lembaga pemasyarakatan kelas 1, seorang pria dengan rambut yang sudah mulai beruban di usia muda sedang berjongkok di selasar penjara. Aris Wijaya. Tangannya yang dulu halus kini kasar karena setiap hari harus bekerja di bengkel las penjara sebagai bagian dari program pembinaan. Harapan Aris untuk bebas bersyarat pupus karena catatan perilakunya yang buruk di tahun-tahun pertama. Ia sering terlibat perkelahian karena harga dirinya yang rapuh tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia kini adalah kasta terendah. Seorang sipir melemparkan sebuah majalah bisnis bekas ke arahnya. "Hei, Aris, lihat ini. Mantan istrimu masuk sampul depan lagi sebagai tokoh paling berpengaruh tahun ini."
Aris mengambil majalah itu dengan tangan gemetar. Ia menatap wajah Hana yang tersenyum di sampul tersebut. Wajah yang dulu setiap pagi menyiapkan kopi untuknya. Wajah yang dulu ia abaikan demi egonya. Air mata Aris jatuh di atas permukaan kertas yang licin itu. "Hana!" bisiknya parau. Penyesalan itu datang seperti ribuan jarum yang menusuk jantungnya setiap hari. Ia membayangkan, seandainya saja siang itu di pusat perbelanjaan ia menarik tangan Hana, membelanya di depan ibunya, dan meminta maaf. Mungkin saat ini ia sedang berdiri di samping Hana di podium megah itu. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Ia kini hanyalah nomor tahanan yang akan segera dilupakan oleh dunia. Sementara itu, di pinggiran kota yang kumuh, seorang wanita tua dengan bungkusan kain di punggungnya berjalan tertatih-tatih di antara tumpukan sampah. Bu Ratna kini hidup sebagai pemulung botol plastik. Penyakit demamnya dulu memang sembuh, namun meninggalkan sisa kelumpuhan ringan pada kaki kirinya. Ia melewati sebuah toko elektronik yang sedang menyiarkan berita peresmian Mahardika Center di televisi etalasenya. Bu Ratna berhenti. Matanya yang sudah rabun menatap layar itu dengan nanar. Ia melihat Hana, menantunya yang dulu ia usir dari mobil, kini dikelilingi oleh tokoh-tokoh penting dan dihormati seperti seorang pahlawan. "Itu menantuku, itu menantuku," gumam Bu Ratna pada orang-orang yang lewat. Namun, orang-orang hanya lewat sambil menutup hidung karena bau menyengat dari pakaian Bu Ratna. Seorang pemuda tertawa mengejek. "Menantumu? Jangan mimpi. Nek, kalau dia menantumu, kamu tidak akan memulung sampah di sini. Pergi sana. Jangan halangi jalan." Bu Ratna tersungkur di aspal, tepat di depan sebuah genangan air. Ia melihat bayangannya sendiri di air itu. Tak ada lagi sisa kecantikan atau keangkuhan. Hanya ada seorang wanita renta yang hancur karena kesombongannya sendiri. Ia meraba sakunya dan menemukan sebuah benda yang selalu ia simpan. 2 lembar uang 10.000 yang sudah sangat hancur dan tak laku lagi. Uang itu adalah pengingat abadi akan titik di mana ia kehilangan segalanya. Sore harinya, Hana meminta Pak Baskoro menghentikan mobil di sebuah jembatan layang yang menghadap ke arah matahari terbenam. Ia keluar dari mobil, membiarkan angin senja memainkan anak rambutnya. "Nona, semua aset keluarga Wijaya di kampung sudah dialihkan sepenuhnya menjadi lahan hijau dan hutan kota atas nama yayasan," lapor Pak Baskoro. Hana mengangguk pelan. "Bagus. Aku ingin tempat yang dulu penuh dengan keserakahan itu kini memberikan oksigen bagi orang banyak. Apakah Anda ingin saya mencari tahu kabar mereka sekali lagi?" tanya Pak Baskoro hati-hati. Hana menggeleng pelan sambil tersenyum tenang. "Tidak perlu, Baskoro. Mereka bukan lagi bagian dari ceritaku. Biarlah waktu dan takdir yang menyelesaikan sisa bab mereka. Tugasku di sini sudah selesai." Hana berbalik, kembali ke mobil Rolls-Royce-nya yang mengkilap. Namun kali ini, ia tidak naik karena ingin pamer atau merasa lebih tinggi dari orang lain. Ia naik karena ia tahu, mobil itu adalah hasil dari kerja keras, kejujuran, dan keberaniannya untuk berdiri tegak saat dunia mencoba menjatuhkannya. Mobil itu melaju menjauh, meninggalkan kenangan pahit di pusat perbelanjaan 5 tahun lalu. Hana Mahardika telah membuktikan bahwa pembalasan dendam terbaik bukanlah dengan kekerasan, melainkan dengan menjadi versi terbaik dari diri sendiri dan membiarkan orang-orang yang meremehkan kita menonton kesuksesan kita dari kejauhan, dalam diam dan penyesalan yang tak berujung. Tamat.